warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ramadan ya syahrul syiyam. Ramadan ya syahrul Quran. Ramadan ya syahrul ukuwah. Ramadan ya syahrul tarbiyah. Ramadan ya syahrul ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman serta Islam, sehingga di hari yang ke-22 Ramadan ini kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah menapaki hari-hari bulan Ramadan. Sampai sekarang kita sudah menuju 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita perlu introspeksi diri kita. Dalam 21 hari yang lalu, amalan-amalan apa saja yang kita sudah kerjakan? Jangan-jangan kita masih disibukkan dengan urusan dunia saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terbaik ketika kita melakukan amalan ibadah adalah kita bisa kita melalui petunjuk langsung dalam Al-Quran dan keteladanan Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh beliau ketika di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat baik. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Maka 3 amalan utama yang Nabi pernah teladankan adalah: pertama, dalam puasa bulan Ramadan ini amalannya adalah dermawan atau berbagi. Puasa melatih kepekaan untuk memberi. Ramadan akan memilih orang-orang yang terbaik untuk bisa berbagi. Apapun yang kita miliki dan itu berlebih, maka akan lebih baik jika dinikmati juga oleh orang lain. Misalkan ada tetangga kita yang mungkin perlu kita bagi makanan, maka kita bagi, walaupun hanya sebiji kurma misalkan. Atau mungkin beras yang dibutuhkan oleh tetangga kita. Apalagi masa seperti sekarang ini, kita dihadapkan oleh suatu wabah yang kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, yang itu berdampak pada segi ekonomi bagi orang-orang tertentu. Maka sebagai saudara, kita wajiblah untuk membantu mereka-mereka yang sedang kesusahan. Satu tanda seseorang itu bisa menjadi lebih baik itu terlihat dengan amalan puasanya, yaitu salah satunya ketika dia mampu berbagi dengan orang di sekitarnya. Karena apa? Karena orang yang berbagi, yang gemar berbagi, insya Allah Allah akan meringankan hisabnya nanti. Meningkatkan kualitas amal yang langsung berpengaruh pada tingkah laku, khususnya yaitu amalan kedua, yaitu sholat. Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan itu menghidupkan sholat. Kenapa? Sholat melatih seseorang menjadi lebih baik perilakunya. Nabi SAW meminta kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita, terutama di bulan Ramadan. Sholat yang merupakan salah satu amalan spesifik di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Namun di samping sholat tarawih, kita ada sholat-sholat yang lainnya. Misalkan sholat rawatib, sholat duha, maka kita
kerjakan. Karena manfaatnya sangat besar sekali, yaitu langsung berdampak positif kepada perilaku kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Waladikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan sesungguhnya sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah sampaikan, baca, pelajari setiap apa yang diwahyukan kepadamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tunaikan sholat. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan baik dapat mencegah dari dua sumber keburukan, yaitu tadi yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Apa itu dua sumber keburukan? Yaitu dari sumber pertama dari fahsya, sumber kedua dari mungkar. Sumber pertama, fahsya, itu merupakan sumber yang berasal dari syahwat kita. Contoh, kita berbuat maksiat, kita berbuat zina, kita melihat mohon maaf, film-film yang berbau porno. Itu adalah sumber keburukan dari fahsya. Sedangkan sumber keburukan dari mungkar itu berasal dari nafsu dalam perut kita, nafsu dalam pikiran kita, nafsu dalam akal kita yang tertolak dalam hati kita. Contohnya, kita berbohong, kita melakukan suatu kebohongan, kita melakukan perselisihan terhadap orang lain, kita melakukan pertengkaran kepada orang lain. Itu adalah keburukan yang bersumber dari mungkar. Nah, kedua sumber keburukan ini bisa dihanguskan dengan cara sholat. Tentunya sholat yang baik. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah-sunnah pun kita juga kerjakan. Maka ketika kita sudah melakukan amalan sholat ini dengan baik, dengan khusyuk, kita akan langsung terkonek online. Kita akan langsung terhubung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan perisai yang menghindarkan diri kita dari perbuatan buruk. Perisai tersebut gunanya adalah untuk membentengi kita, untuk melindungi kita dari segala macam keburukan. Dalam analoginya, dalam logikanya, ketika orang pengen berperang, orang itu memakai baju perang, orang itu membawa tameng, orang itu membawa senjata. Lah, baju perang, tameng, senjata itu merupakan perisai. Kemudian kita analogikan, sholat itu adalah perisai, benteng dari diri kita, supaya kita tidak melakukan suatu keburukan, supaya kita minim sekali melakukan suatu keburukan. Kalau kita sholat kita baik, sholat kita khusyuk, ketika kita ingin melakukan keburukan, ketika kita ingin melakukan kebohongan, ketika kita ingin melakukan maksiat, maka kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak jadi ketika kita ingin melakukan suatu keburukan. Nah, selain mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, sholat juga akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan amalan yang ketiga yaitu adalah tadarusul Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran ada 3 pita utama. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga adalah tahfidz. Amalan ini sebagian ulama menyebutkan sebagai amalan penentu orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Ramadan. Karena Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran.
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah kedua ayat 185 yang berbunyi Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pula pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sudah pastilah bulan Ramadan itu identik dengan orang-orang membaca Al-Quran. Lihat saja di sekeliling kita, di kampung-kampung kita. Ketika bulan Ramadan, mulai ba'da subuh, mulai ba'da asar, mulai ba'da tarawih, musola-musola, masjid-masjid sudah terdengar alunan indah bacaan Al-Quran. Maka sebagai pribadi yang baik, sebagai untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita harus ada target dalam membaca Al-Quran sesuai yang sudah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu saking pentingnya Al-Quran, Nabi SAW tidak pernah kehilangan satu harinya kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad memberikan teladan kepada kita, setiap harinya itu Nabi Muhammad selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan kita ada target one day one juz, jadi satu hari kita hatamkan satu juz, kita baca satu juz, sehingga mestinya ketika kita sudah menuju ke 24 Ramadan atau ke 25 Ramadan ini, kita sudah membaca Quran 24 juz. Sehingga nanti Ramadan berlalu, Ramadan berakhir, kita sudah hatam yang namanya Al-Quran tersebut. Demikianlah 3 amalan bulan Ramadan yang mestinya kita kerjakan sebelum puasa Ramadan berlalu. Apalagi kita sudah menginjak pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita meningkatkan ibadah sholat kita, ibadah tadarus kita, ibadah tilawah kita, ibadah saling berbagi atau sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan 3 amalan ketika kita kerjakan tadi menjadi sebab-sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan sebab bahwa derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mestilah bukan untuk kemalasan. Ramadan bukanlah bulan untuk hentikan kepedulian. Justru kita bangkit, tingkatkan keimanan, dekat kepada Allah, dan jalin solidaritas kemanusiaan. Sucikan debu, akal, dan pikiran untuk menggapai lantunan tadarus. Jalan kehidupan semoga sejuk dan lurus. Terima kasih hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf atas segala hilaf, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.